Konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. 1. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dalam diri seseorang, terutama anak-anak, yang mencakup kemampuan berpikir, berbicara, merasa, bersosialisasi, dan berperilaku. Jadi bukan cuma soal tubuh yang makin besar, tapi juga soal cara anak belajar, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitarnya. Contohnya, 1. Bayi yang awalnya cuma bisa menangis, lama-lama bisa tersenyum, duduk, berjalan, dan bicara. Yang kedua, anak-anak yang tadinya belum bisa berbagi mainan, lama-lama belajar sabar dan bisa kerjasama dengan temannya. Kembangan ini berlangsung terus-menerus dan saling berkaitan antara fisik, emosi, sosial, dan intelektual. Jadi, setiap anak punya jalannya sendiri dan gak bisa dibanding-bandingkan satu sama lain. Kedua, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh seseorang seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh lainnya. Jadi, pertumbuhan itu lebih ke arah perubahan fisik yang bisa diukur dengan angka. Contohnya, yang pertama, anak-anak yang tadinya tinggi 90 cm sekarang jadi 100 cm. Yang kedua, berat badannya naik dari 15 kg jadi 18 kg. Pertumbuhan biasanya terjadi secara bertahap dan bisa kelihatan jelas dari luar. Tapi, pertumbuhan juga bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti makanan, kesehatan, dan faktor keturunan. Intinya, pertumbuhan itu soal tubuh makin besar dan berkembang secara fisik. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan itu soal kemampuan anak makin pintar, makin bisa ngobrol, ngerti aturan, dan bisa kerja sama. Ini nggak bisa diukur pakai angka, tapi bisa dilihat dari sikap dan perilakunya. Pertumbuhan itu soal tubuh makin besar, misalnya anak makin tinggi, makin berat, atau ukuran kepala bertambah. Ini bisa diukur pakai angka. Prinsip-prinsip perkembangan anak. A. Perkembangan itu berlangsung terus-menerus, artinya anak akan terus berkembang dari bayi sampai dewasa. Gak ada titik berhenti karena setiap punya tantangannya sendiri. Contohnya, bayi belajar duduk, merangkak, berjalan, berlari, semua itu proses yang berurutan. B. Perkembangan saling berkaitan. Perkembangan fisik, emosi, sosial, dan cara berpikir itu saling nyambung. Kalau suatu terganggu, yang lain bisa ikut terpengaruh. Contohnya, anak yang sering sakit bisa jadi kurang aktif bermain, akhirnya kemampuan sosialnya juga lambat berkembang. C. Perkembangan punya pola dan arah tertentu. Anak biasanya berkembang dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, ada urutannya yang harus dilewati. Contohnya, anak yang biasanya berdiri dulu sebelum berjalan dan biasanya jalan dulu sebelum berlari. D. Perkembangan dipengaruhi oleh kematangan dan pengalaman. Kematangan itu bawaan dari dalam diri, misalnya faktor genetik, sedangkan pengalaman datang dari luar. Misalnya lingkungan pendidikan, interaksi sosial. Contohnya, anak yang sering diajak ngobrol dan bermain akan lebih cepat berkembang kemampuan bahasanya. Setiap anak berkembang dengan kecepatannya masing-masing. Enggak semua anak berkembang dengan kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan itu pun normal. Contoh, anak yang bisa berbicara lancar di usia 2 tahun, ada juga yang baru lancar di usia 3 tahun. Dua-duanya bisa jadi sehat dan cerdas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. A. Faktor genetik atau bawaan. Ini datang dari orang tua. Genetik menentukan ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, bentuk tubuh, bahkan potensi kecerdasan dan temperamen anak. B. Asupan gizi sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Kekurangan nutrisi bisa bikin anak jadi lambat tumbuh atau gampang sakit. C. Lingkungan tempat anak tumbuh, baik rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar, mempengaruhi cara anak belajar, bersikap, dan berinteraksi. D. Pola asuh orang tua. Cara orang tua mendidik dan berinteraksi dengan anak sangat berpengaruh. Pola asuh yang positif bisa bantu anak berkembang secara emosional dan sosial. E. Stimulasi dan pendidikan. Anak butuh rangsangan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, bicara, dan motorik. Mainan edukatif, cerita, dan aktivitas fisik sangat membantu. F.
Kesehatan dan perawatan medis. Kesehatan anak sejak bayi, imunisasi, dan akses ke layanan medis juga berpengaruh besar. Anak yang sering sakit bisa tertinggal dalam perkembangan. G. Interaksi sosial. Hubungan dengan teman, saudara, dan orang dewasa lainnya membantu anak belajar bersosialisasi, berbagi, dan memahami emosi orang lain. Kesimpulannya yaitu, pertumbuhan dan perkembangan anak adalah dua proses yang saling berkaitan dalam membentuk individu yang sehat dan matang. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik, sedangkan perkembangan mencakup aspek kemampuan dan fungsi. Keduanya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sehingga diperlukan perhatian simulasi serta lingkungan yang mendukung agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.